Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayahnya sehingga saya dan rekan saya dapat menyelesaikan tugas kelompok kami tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya yang mendapatkan rahmatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu filsafat pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Baik, di sini saya dari kelompok 3. Kelompok kami akan membahas materi mengenai aliran-aliran dalam filsafat pendidikan perennialisme dan rekonstruksionisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Nur Afiana. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya diskusi kali ini, dan saya juga yang akan menyampaikan materi pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan materi pertama yakni mengenai pengertian perennialisme dalam sejarah. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yakni bersifat abadi atau kekal, dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial itu sendiri berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran perennialisme ini beranggapan bahwa pendidikan itu harus didasarkan oleh nilai-nilai kultural yang terjadi pada masa lampau, regresif road to culture. Oleh karena itu, kehidupan modern saat ini banyak sekali menimbulkan krisis di banyak bidang menurut pandangan aliran perennialisme itu sendiri. Setelah kita memahami mengenai pengertian perennialisme dalam sejarah, sekarang kita harus memahami juga mengenai dasar filosofis perennialisme. Apa sih dasar filosofisnya? Sebagaimana pada perkembangan pemikiran filsafat pada umumnya, dasar pemikiran filsafat perennialisme juga terlihat dari keyakinan ontologis mereka tentang manusia dan alam. Aliran ini memandang bahwa hakikat manusia sebagai makhluk rasional yang akan selalu sama bagi setiap manusia dimanapun dan sampai kapanpun dalam pengembangan historisitasnya. Keyakinan ontologis demikian bahwa mereka pada satu pemikiran bahwa kemajuan dan keharmonisan yang dialami oleh manusia di suatu masa dan tempat yang berbeda. Sehingga kesuksesan masa lalu dapat pula diterapkan untuk memecahkan problem masa sekarang dan akan datang bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Aliran perennialisme ini berkeyakinan bahwa kendatipun dalam lingkungan dan tempat yang berbeda-beda, hakikat manusia tetap menunjukkan kesamaannya. Oleh karena itu, pola dan corak pendidikan yang sama dapat diterapkan pada siapapun dan dimanapun ia berada. Setiap manusia memiliki fungsi kemanusiaan yang sama, karena memang terlahir dari hakikat yang sama sebagai makhluk rasional. Aliran ini berpendapat bahwa rasionalitas adalah hukum pertama yang tetap benar di segala waktu dan tempat. Baik, setelah kita dapat memahami mengenai dasar filosofis dari perennialisme, kita juga harus memahami mengenai pemikiran perennialisme dalam dunia pendidikan. Bagaimana sih pemikirannya? Filsafat perennialisme dalam pendidikan lahir sejak abad ke-20. Perennialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Tentang pendidikan, kaum perennialisme memandang education as cultural regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Setelah kita dapat memahami semua materi mengenai perennialisme, kita juga harus dapat mengetahui siapa saja sih tokoh-tokoh yang ikut mengembangkan perennialisme pada zaman dahulu. Yang pertama ada Plato, yang kedua ada Aristoteles, yang ketiga ada Augustinus Piocho, yang keempat ada Thomas Aquinas, dan yang terakhir ada Syed Hussein Nasr.
Sekian materi pertama yang saya sampaikan. Pemateri kedua akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Firna Nur Ilahi Sabilah. Baik, materi berikutnya yaitu tentang rekonstruksionisme. Kata rekonstruktivisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam kamus Oxford, to reconstruct artinya untuk merekonstruksi, bermakna to build or to form something again after it has been damaged or destroyed. Artinya untuk membangun atau membangun sesuatu lagi setelah dirusak atau dihancurkan. Dalam kamus ilmiah, rekonstruksi berarti kehidupan yang merancang dan baru. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruktivisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Aliran rekonstruktivisme pada dasarnya berangkat dari titik tolak yang sama dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Berikutnya adalah pengembangan rekonstruksionisme dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Rekonstruksi pendidikan agama Islam memperhatikan 3 hal. Yang pertama, peningkatan daya jawabnya terhadap problem kehidupan kontemporer dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, kepekaan untuk memahami permasalahan yang dihadapi sehingga pendidikan Islam responsif terhadap kemajuan dengan tetap berpegang teguh pada sumber otentik ajaran Islam. Yang ketiga, internalisasi nilai-nilai dan kandungan moral Al-Quran dan Al-Sunnah kepada anak didik dalam menghadapi kehidupan modern masyarakatnya. Materi berikutnya yaitu tentang tokoh-tokoh rekonstruksionisme. Aliran filsafat rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kohn dan Harold Rugg pada 1930. Mereka bermaksud membangun masyarakat baru, masyarakat yang dipandang pantas dan adil. Ide gagasan mereka secara meluas dipengaruhi oleh pemikiran progresif Dewey, dan ini menjelaskan mengapa aliran rekonstruksionisme memiliki landasan filsafat pragmatisme. Mereka banyak terinspirasi dari pemikiran Theodor Bramel, khususnya dengan beberapa karya filsafat pendidikannya, mulai dari Pattern of Educational Philosophy tahun 1950, Toward Reconstructed Philosophy of Education tahun 1959, dan Education of Power tahun 1965. Materi berikutnya yaitu tentang teori pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan rekonstruksionisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, peserta didik. Anak yang sedang tumbuh harus mendapatkan bimbingan berdasarkan petunjuk yang benar, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, untuk bisa mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin untuk membangun masyarakat yang madani. Yang ketiga yaitu pendidik. Pendidik memiliki posisi yang penting karena harus membuat peserta didik mampu menghadapi masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Yang keempat itu kurikulum. Aliran rekonstruksionisme mengisi kurikulum dengan tema pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan siswa pada masa yang sedang dihadapi dan masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran. Aliran rekonstruksionisme menggunakan metode pemecahan masalah atau problem solving, analisis kebutuhan, dan penyusunan program untuk perbaikan pembelajaran di kelas, suatu hal yang wajib diupayakan oleh pendidik. And it goes a little something like I'll keep